Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datikers, tarawih yuk. Karena sesungguhnya tarawih itu ibadah yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Mungkin kita sekarang masih dalam kondisi pandemi, tetapi alhamdulillah di negara kita kondisinya jauh lebih membaik dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu sedihnya kita nggak bisa tarawih sama sekali di masjid. Tapi tahun ini di sebagian besar wilayah di Indonesia kita udah bisa tarawih di masjid walaupun tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, dengan kemudian mencuci tangan atau berwudu dan seterusnya. Maka insya Allah tahun ini kita bisa tarawih lagi. Nah, karena tahun ini kita bisa tarawih lagi, coba kita renungkan satu sabda Nabi tentang keistimewaan tarawih. Apa kata Nabi? Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan bersungguh-sungguh mengharapkan ridho Allah, maka diampunkan seluruh dosa-dosanya di masa lalu. Bukankah selama 1 tahun ini kita punya banyak dosa, teman-teman? Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran, dosa lisan, dosa tangan dan kaki. Hampir seluruh tubuh kita itu punya bekas dosa. Dosa dengan orang tua, dosa dengan anak, dosa dengan pasangan, dosa dengan tetangga, dosa dengan sahabat, dosa dengan banyak orang. Terus gimana cara kita mendapatkan ampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang sudah 1 tahun ini kita koleksi? Man qama Ramadan, tarawih. Tarawih, pilih masjid atau jamaah tarawih yang paling tenang, yang paling tumakninah, yang paling khusyuk, yang bacaan imamnya itu bagus. Kenapa? Karena dengan bacaan imam yang bagus, kita akan lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah tarawih. Jangan cari tarawih yang paling cepat selesainya. Walaupun mungkin sebagian berpendapat itu boleh saja, tetapi tidak sesuai dengan arti dari kata tarawih. Karena kata tarawih dalam bahasa Arab diambil dari kata roha. Roha itu artinya rehat. Rehat itu artinya santai, tidak terburu-buru. Maka sholat tarawih yang sebenarnya adalah sholat yang dilakukan dengan santai. Berdirinya santai, membaca ayat-ayat dengan santai, tidak terburu-buru. Kemudian rukunya juga tenang, sujudnya juga tenang, memperbanyak doa ketika sujud. Karena kata Nabi sesungguhnya waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah di waktu ketika sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika waktu sujud. Baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Doa atau sayyidul istighfar. Baca ketika kita sujud. Tenang sujudnya. Kemudian berdiri lagi dengan tenang, membaca ayat-ayat dengan tenang. Jangan terburu-buru membaca ayat ketika sholat, apalagi ketika sholat tarawih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Janganlah engkau gerakkan lisanmu terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Lalu kita ruku dengan tenang, sujud lagi dengan tenang, perbanyak doa di sujud berikutnya sampai tahiyat, lalu kita salam dengan tenang, kemudian setelah 2 rakaat atau 4 rakaat istirahat sebentar. Itulah tarawih yang diajarkan Nabi. Bahkan Nabi membaca ayat ketika berdiri di dalam salat tarawih, 1 rakaat bisa lebih dari 1 juz. Sehingga dalam 1 malam beliau bisa membaca lebih dari 5-10 juz. Ini menunjukkan bahwa sholat tarawih yang sebenarnya itu adalah sholat yang tenang, santai, supaya kita bisa merasakan tumakninah, ketenangan, dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah imam yang memimpin kita bertemu dengan Allah dengan cara ibadah seperti itu. Karena sholat adalah pertemuan kita dengan Allah. Kita nggak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan terburu-buru seperti orang ada hajat lain yang lebih penting daripada pertemuan itu. Coba teman-teman bayangin, bertemu dengan kekasih, tapi terburu-buru sibuk dengan handphone, kemudian kita kayak orang gelisah karena pengen cepat pergi. Apakah itu akan membuat dia nyaman? Enggak. Bertemu dengan atasan kita, bertemu dengan klien potensial, prospek kita. Apakah kita mau terburu-buru? Bahkan kita akan bikin handphone kita silent karena kita tidak mau diganggu oleh handphone. Kita tidak akan melihat jam tangan karena takut klien kita, atasan kita merasa tidak nyaman. Kita tidak akan
menyingkat waktu pertemuan. Kita ingin lebih lama bertemu dengan mereka agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari mereka. Lalu kenapa bertemu dengan Allah terburu-buru? Pilihlah pemimpin yang bisa memimpin kita bertemu dengan Allah dengan tenang. Dialah imam yang faham tentang adab salat tarawih. Al-Fatihahnya tenang, tidak satu nafas. Ayat-ayatnya tenang, walaupun ayatnya mungkin tidak harus panjang-panjang, tetapi tenang. Nggak apa-apa baca Al-Hakumut Takasur, baca Al-Asr, baca Al-Ikhlas, nggak masalah, karena semuanya adalah Al-Quran. Tetapi jangan terburu-buru. Jangan udahlah yang dibaca surat pendek, disingkat, lalu satu nafas, terburu-buru pula. Ini bukan salat tarawih. Maka mudah-mudahan kalau kita bisa mendapatkan imam, pemimpin, ibadah pertemuan kita dengan Allah yang benar, masjid yang nyaman, jamaah yang nyaman, datang bersama keluarga secara nyaman, lalu kita bisa dawamkan sholat tarawih itu tidak kita tinggalkan selama Ramadan, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisaban, dengan sungguh-sungguh, dengan nyaman, dengan khusyuk, dengan tumakninah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu, yaitu 1 tahun yang telah lewat. Barakallahu fikum.